Anies dan Pak Ganjar susah mengakui kekalahan adalah karena mereka sudah terbiasa menang. Pak Anies itu menjadi rektor Universitas Paramadina dari 2007 sampai 2015. Kemudian jadi menteri pada tahun 2014 dan menang lagi pada pemilihan gubernur tahun 2017. Sedangkan Pak Ganjar itu sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 2004 sampai 2013. Kemudian nyagup menang dari 2013 sampai 2023, dua periode menang terus. Nah, sedangkan di Pilpres 2024 ini, ketika mereka tahu bahwa mereka kalah dalam perhitungan suara, ini adalah bencana besar bagi mereka karena mereka belum terbiasa. Tapi ayolah, Mas Anies, Mas Ganjar, hidup ini kadang kita tidak harus selalu menang. Ada kalanya kita harus kalah. Kita harus belajar bahwasanya kampanye itu tidak harus merendahkan paslon lain. Misalnya dengan memberi nilai 5 dari 10 atau 11 dari 100 dan sebagainya. Dan saya kira Pilpres ini bukan tentang siapa yang jadi presiden dan siapa yang jadi oposisi. Tapi di luar sana ada banyak sekali konflik geopolitik yang sudah bisa kita lihat. Kalau negara kita tidak bersatu, maka akan banyak sekali kesempatan dari penyusup negara lain masuk ke negara kita dan memecah belah bangsa kita. Dan saya kira inilah waktunya mari kita bersatu, terimalah kenyataan untuk saat ini. Begitu juga dengan Pak Prabowo yang sudah belajar tentang kekalahan sejak tahun 2009, 2014 sampai 2019. Jadi memang mungkin inilah saatnya Pak Anies dan Pak Ganjar susah mengakui kekalahan adalah karena mereka sudah terbiasa menang. Pak Anies itu menjadi rektor Universitas Paramadina dari 2007 sampai 2015. Kemudian jadi menteri pada tahun 2014 dan menang lagi pada pemilihan gubernur tahun 2017. Sedangkan Pak Ganjar itu sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 2004 sampai 2013. Kemudian nyagup menang dari 2013 sampai 2023, dua periode menang terus. Nah, sedangkan di Pilpres 2024 ini, ketika mereka tahu bahwa mereka kalah dalam perhitungan suara, ini adalah bencana besar bagi mereka karena mereka belum terbiasa. Tapi ayolah, Mas Anies, Mas Ganjar, hidup ini kadang kita tidak harus selalu menang. Ada kalanya kita harus kalah. Kita harus belajar bahwasanya kampanye itu tidak harus merendahkan paslon lain. Misalnya dengan memberi nilai 5 dari 10 atau 11 dari 100 dan sebagainya. Dan saya kira Pilpres ini bukan tentang siapa yang jadi presiden dan siapa yang jadi oposisi. Tapi di luar sana ada banyak sekali konflik geopolitik yang sudah bisa kita lihat. Kalau negara kita tidak bersatu, maka akan banyak sekali kesempatan dari penyusup negara lain masuk ke negara kita dan memecah belah bangsa kita. Dan saya kira inilah waktunya mari kita bersatu, terimalah kenyataan untuk saat ini. Begitu juga dengan Pak Prabowo yang sudah belajar tentang kekalahan sejak tahun 2009, 2014 sampai 2019. Jadi memang mungkin inilah saatnya Pak Prabowo